Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah imajinasinya, sudah bisa bekerja seperti biasa, sudah bisa makan seperti biasa, sudah tidak was-was lagi, dan sudah tidak ada yang dirasa sama sekali ya. Adapun dirasa sesekali itu normal, karena kita hidup itu memang harus ada yang dirasa ya kan. Sakit sedikit jangan dipikirin, kemudian ya ada yang sesuatu nyentil dikit ya, jangan terlalu dirasa-rasa ya, seperti itu. Kayak teman-teman yang sudah gabung di channel saya, terima kasih. Yang belum gabung mangga digabung dulu, di subscribe dulu bagi yang mau dan ikhlas ya untuk mensubscribe channel saya. Kemudian yang mau ke halaman FB saya ada di deskripsi, silahkan dilihat. Kemudian yang mau bertanya di kolom komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab sebisa mungkin ya, berdasarkan pengalaman saya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas masalah pantangan bagi penderita GERD selain makanan ya, karena memang ada beberapa yang menyebabkan kita itu kumat asam lambungnya bukan dari makanan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kemarin itu biasalah saya itu kan capek terus ya, jadi wajar lah kalau capek mah kadang-kadang angot gitu, kumat, wajar lah. Jadi berat badan pun teman-teman ya tidak stabil saya itu gitu kan. Kemarin saya bikin status di WA, Kang katanya kok kurusan, ya kata saya. Kemarin itu saya ngilo 54, kemarin ngilo lagi itu 52, jadi naik turun aneh saya juga ya. Padahal ya kalau kalau terlalu begadang biasanya begitu, jadi keberat badan itu agak nurun gitu. Apalagi sekarang kan saya jarang makan malam gitu kan. Biasanya dulu mau pecinta nasi goreng dulu ya, kalau sekarang udah paling makan sekali-kali lah. Kemarin waktu di Pantai Carita nih, saya tuh makannya wah luar biasa gitu kan, banyak juga, akhirnya ya mantap lah. Nah teman-teman, sekarang lanjut aja ya. Jadi pantangan yang membuat asam lambung kamu itu selain daripada makanan, yang pertama yang saya rasakan ya, setelah saya melihat itu kan, mensurvey, ternyata ada beberapa. Yang pertama adalah cuaca ataupun suhu. Nah jadi biasanya orang penderita asam lambung GERD anxiety itu teman-teman tidak kuat dengan yang namanya cuaca dingin gitu kan. Dingin itu biasanya akan kumat gitu kan. Saya pun dulu gitu, ketika saya mandi pakai air dingin ya kumat gitu kan. Makanya mandinya itu saya dulu pakai air hangat, tapi kalau sekarang sih berimbang aja, kadang dingin kadang hangat, kadang dingin kadang hangat, tergantung pengennya gitu kan. Kalau dingin sendiri sebetulnya lebih seger gitu kan, tapi ya lebih segeran air hangat menurut saya. Jadi cuaca juga sangat mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi untuk naiknya asam lambung gitu kan. Ini selain daripada makanan. Nah jadi kalau bisa teman-teman itu hindari cuaca yang ekstrim dinginnya gitu kan, di bawah. Jadi kita sih jarang dingin banget. Kalau di area saya dingin teman-teman, kadang sampai 17 derajat gitu kan, kadang 18 gitu. Berarti itu kan dingin. Apalagi misalkan ke daerah puncak gitu kan, yang daerah-daerah Bandung, pokoknya yang daerah-daerah dingin aja lah. Pokoknya kalau bisa berpakaian yang agak tebal gitu, kayak saya ini pakai sweater, pakai kemeja gitu kan, biar tidak terlalu dingin gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita habis begadang, itu perlu banget kita untuk yang namanya menjaga kondisi tubuh kita. Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah bau ataupun minyak wangi yang sangat menyengat. Biasanya kalau saya dulu teman-teman, ketika saya mencium aroma
minyak wangi yang begitu kuat, saya akan kumat gitu kan, asam lambungnya gitu kan, biasanya naik langsung sesek ke dada gitu kan. Kalau kita mencium bau yang sangat menyengat, bau minyak wangi bau apa gitu. Kalau sekarang saya udah pakai minyak wangi lagi. Dulu saya pakai minyak wangi yang sekarang itu saya nggak kuat, nggak betah saya seriusan ya. Jadi nggak enak gitu kan, di perut kita itu nggak enak, kayak gimana gitu kalau misalkan yang bau wangi itu gitu kan. Nah kalau sekarang mah kalau pakai minyak wangi saya nggak betah gitu kan. Kalau dulu mau waktu ketika masih aslam gitu kan, masih good, saya kalau pakai minyak wangi saya nggak seneng banget gitu kan, jujur nggak seneng banget ya. Jadi ya kalau bisa jauhi dulu yang bau menyengat itu, kayak asap rokok, obat nyamuk gitu kan. Dulu saya yang kayak gitu benci banget gitu kan, soalnya apa, bikin kita keringat dingin itu biasanya ya. Nah seperti itu ya, jadi bau menyengat gitu kan ya. Kemudian stres ya, stres itu kalau bisa hindari banget teman-teman ya, hindari banget. Pokoknya teman-teman itu jangan sampai yang namanya stres gitu kan, beban pikiran yang menumpuk gitu kan, kerjaan sana sini. Itu memang ya adek kakak lah, otak sama pencernaan kita itu adek kakak, jadi semuanya saling berkaitan gitu kan, saling gimana ya, ada ibarat pasangan gitu kan, satu orang sakit, nah dia ikutan sedih gitu kan. Nah, begitu juga dengan pencernaan dan otak kita. Biasanya kalau otak kita kerjanya bebannya berat gitu, dia tuangkan curhatnya ke si pencernaan kita, akhirnya pencernaan kita ikut sedih juga gitu kan. Jadi kalau bisa itu hindari stres gitu kan, atau beban kerja berlebih juga hindari. Karena memang kalau misalkan kita kerja kan beda, antara kerja berat dengan kerja otak itu sangat beda gitu kan. Kalau kerja berat gitu kan, kayak nyangkul, kemudian kayak pokoknya yang kayak kuli gitu kan, sekalinya kita istirahat itu enak gitu kan, karena memang fisik kita capek berat gitu kan habis itu. Nah kalau misalkan pikiran, ketika memang kita mau tidur itu biasanya sulit teman-teman, bahkan ada yang susah tidur atau insomnia dan sebagainya gitu kan. Nah hindari dulu lah untuk yang stres gitu kan, atau misalkan beban kerja berlebih juga, supaya apa, supaya memang kita itu ya bisa santai otak kita gitu kan, dan supaya lambung kita itu menjadi nyaman lagi. Nah yang selanjutnya itu adalah terlalu capek ya, terlalu capek. Karena saya rasa teman-teman, kalau kecapean juga saya juga begitu ya, tapi kecapeannya itu saya mah justru kalau dibarengi dengan beban pikiran yang tinggi itu baru gitu kan. Kalau capek main bola, kalau capek itu masih biasa gitu kan. Kalau main bola itu udah rutinitas saya setiap sore gitu kan, saya hari Minggu Sabtu itu rutin main bola gitu kan. Makanya kalau misalkan saya main bola, justru saya ya enak banget tidur itu, nyenyak banget gitu kan. Tapi kalau misalkan beda nih, kalau numpuknya di sini, waduh itu lain lagi ceritanya ya. Jadi jangan terlalu capek gitu kan, apalagi teman-teman yang memang masih dalam proses pemulihan, atau misalkan gutnya itu masih ada gitu kan, jangan terlalu capek ya, memaksakan gitu kan, jangan. Kalau misalkan mau olahraga ya cari olahraga yang biasa aja gitu kan, yang standar, jalan kaki, yoga, kemudian ya yang seperti itulah, yang standar aja gitu kan. 30 menit juga cukup untuk teman-teman bisa olahraga gitu kan ya. Karena memang kalau misalkan kita capek juga itu lumayan ngaruh juga ya ke pencernaan kita gitu kan, apalagi yang masih proses pemulihan itu. Kalau masih proses pemulihan kan, kalau bisa mah yang capek-capek itu jangan dulu disentuh gitu kan. Kalau untuk olahraga kan bisa yang santai gitu kan, ini mah kalau misalkan kerja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya obat ya, obat pereda nyeri itu teman-teman, biasanya dia atau efek samping gitu kan, efek samping obat itu biasanya ada untuk menaikkan asam lambung. Contoh obat-obat yang biasanya obat yang agak keras gitu kan, atau itu atau obat generik ya, biasanya itu ada efek samping terhadap pencernaan kita. Makanya kan kalau misalkan kita lihat di obat itu
perhatikan untuk yang mengalami gangguan pencernaan. Nah di situ berarti kalau misalkan sakit kepala nih, kita beli obat warung, kan obat warung itu efek sampingnya itu ada gitu kan. Apalagi kita yang punya punya permasalahan pencernaan itu, kalau bisa jauhi dulu yang obat-obat yang spray itu. Kalau mau ya konsultasikan sama dokternya gitu kan. Ini memang yang saya rasakan dulu kan, saya kan pernah sakit kepala gitu kan, kemarin tuh berapa ya, 3 bulan kali 4 bulan ya, saya sakit kepala, saya minum obat warung juga, itu ngaruh banget gitu kan, ngaruh banget ke pencernaan gitu kan. Nah itu jadi pantangan dari GERD itu selain daripada makanan gitu kan, karena saya sudah ngerasain gitu, jadi kayaknya itu pas gitu untuk teman-teman saya ceritakan di sini. Oke, itu saja dari saya ya, dari si Hudi. Jadi teman-teman ya silahkan mau bertanya di kolom komentar ya, apa saja sensasinya buat teman-teman, silahkan ceritakan sama saya gitu kan. Insya Allah kita diskusi bareng-bareng sampai selesai diskusinya. Oke, itu saja ya, ini udah jam 6:30 ya, pagi. Saya udah di sekolah karena memang hari ini jadwal piket saya untuk menjagain kantor gitu. Oke ya, salam sembuh dari saya, dari Hundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.